Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menutup seri iman yang aktif, kita akan berbicara mengenai believing is seeing. Ada pepatah yang lazim yang berkata bahwa seeing is believing, melihat itu percaya. Tetapi dalam hal rohani itu belum tentu benar. Karena terkadang ada orang yang curiga, skeptik, yang berkata begini, tunjukkan kepadaku sebuah mujizat, maka aku akan percaya. Tetapi ternyata kemudian setelah mujizat itu terjadi, dia masih belum mau percaya dan berkata, mungkin ada penjelasan-penjelasan yang alamiah yang perlu untuk menjelaskan fenomena mujizat itu. Atau dia mungkin cari alasan lain untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya dia masih belum mau percaya. Nah, kita akan melihat di sini ada satu kejadian di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Peristiwa kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Dan pembicaraan Yesus dengan Marta di dalam ayat 40 menarik sekali. Itu dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat. Jadi gitu ya. Believing is seeing. Dan apa yang engkau akan lihat? Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi sebaliknya, di situ juga terjadi sebuah kontradiksi antara kelompok orang yang sudah melihat, tetapi dikatakan kemudian mereka itu tidak percaya. Ayat yang ke-45 dan 46. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Ada yang percaya, tetapi beberapa di antara mereka pergi kepada orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Artinya mereka tidak percaya, mereka tidak setuju. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Setelah mereka melihat. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kenapa mereka menjadi begitu jahat dan berpikir untuk melakukan konspirasi membunuh Yesus. Alkitab menjelaskan dengan mudah sekali, ketika orang tidak menjadi percaya, hati mereka menjadi gelap, hati mereka menjadi bebal. Roma 1 ayat 21 berkata begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tahu, mereka beribadah, mereka mengenal perintah-perintah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pelajaran yang akan kita petik di dalam renungan kita pada hari ini adalah, jika kita percaya kepada Kristus, kita akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi, jika kita melihat mujizat tanpa percaya, kita akan dikeraskan dalam dosa kita. Dan ada 3 hal yang akan kita lihat di sini dari statement ini. Pertama, jika kita percaya kepada Kristus, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah manifestasi dari atribut, kelayakan, kehormatan, dan reputasi Allah itu sendiri. John Calvin mengatakan, the glory of God is when we know what He is. Kemuliaan Tuhan itu adalah ketika kita tahu, kita kenal siapa Dia. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Mari kita berdoa seperti apa yang Musa berdoa di dalam Keluaran 33:18. Jawabnya kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Show me your glory. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ini adalah doa yang cukup berani. Musa meminta untuk dia melihat terus kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kan bukankah dia sudah terus-terus melihat dari Goshen, dia melihat mujizat Tuhan, tulah, kemudian mereka lepas, ada laut terbelah, setiap hari ada mujizat di dalam padang belantara, tetapi tetap dia berdoa, Tuhan aku minta mujizat itu. Aku mau melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau ini benar untuk Musa, harusnya ini juga benar buat kita. Untuk kita berdoa setiap hari untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus 3:18, Tuhan berkata bahwa kalau kita melihat kemuliaan Tuhan lebih banyak, itu akan mengubah kita menjadi serupa seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Jadi ada satu dimensi yang baru yang Tuhan inginkan kita masuk ke sana. Yaitu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan apa? Bukan kemuliaan diri kita. Tapi kemuliaan Tuhan yang nyata. Yang kita lihat senantiasa. Jadi berdoalah supaya Tuhan bisa memberikan kepada kita lebih banyak iman untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita terus berdoa. Dan bagaimana cara kita melihat kemuliaan Tuhan yang paling nyata? Oke, banyak mungkin perkara ajaib, tanda-tanda supranatural. Itu adalah kemuliaan yang membuat kita bisa semakin dekat kepada Kristus.
Tetapi sebenarnya yang paling relevan kepada kita saat-saat ini adalah melihat kemuliaan Tuhan dari setiap orang yang datang bertobat, lahir baru, datang kepada pengenalan, pengetahuan, keselamatan akan Yesus Kristus. Karena kelahiran kembali itu adalah peristiwa kebangkitan orang yang mati secara rohani dan memiliki kehidupan yang baru dalam Kristus. Kita berkata bahwa malaikat sorga bersorak-sorai. Kemuliaan Tuhan ini luar biasa dan sampai berdampak kepada kekal. Saudara sekalian, saya percaya bahwa doa kita setiap hari dalam masa pandemik ini terus-menerus kita berdoa supaya orang datang kepada keselamatan dan melihat akan Yesus Kristus. Inilah kemuliaan yang luar biasa. Ini yang membangkitkan roh kita untuk setiap hari berdoa untuk keluargamu, anggota dan teman-temanmu, kerabatmu, sahabatmu, untuk mereka datang kepada Kristus dan mengalami kelahiran kembali. Kedua, bahwa kita akan membangun iman kita untuk terus melihat kemuliaan Tuhan pada waktu kita percaya bahwa mujizat Yesus harus menghasilkan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mujizat yang Yesus kerjakan memperlihatkan sebenarnya kepada kita adalah ini. Ketidakcukupan atau ketidakberdayaan kita dan kemahaberdayaan, kemahakecukupan, all sufficiency of Christ di dalam hidup ini. Paul Miller mengatakan tentang kehidupan doa Yesus, di mana Yesus sendiri Allah, tetapi dia terus berdoa selama dia ada di dunia ini. Komitmennya bahkan dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus datang berdoa. Dia anak Allah, ngapain dia mesti berdoa? Tapi sebenarnya bukan hanya untuk menjadi teladan kepada kita. Tetapi karena dia mengatakan bahwa itu penting buat dia. Itu perlu buat dia. Dan Paul Miller berkata begini. If you know that you, like Jesus, can do life on your own, then prayer makes complete sense. Jika Anda tahu bahwa Anda seperti Yesus tidak dapat hidup sendiri, maka doa sepenuhnya menjadi masuk akal. Kenapa kita susah mempercayai Allah? Karena kita mesti berpikir, apa yang saya punya ini masih cukup untuk menyelesaikan masalah saya. Tabungan saya, koneksi saya, kuasa saya, masih cukup untuk menolong saya. Kita lupa apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mari kita membangun iman kita dengan cara membangun komitmen, keintiman kita dengan Allah. Bangun pagi-pagi, berdoa, baca firman, menyembah Tuhan. Kita lihat, aduh ini klise Pak. Tapi itulah yang terjadi. Justru hal-hal yang mempertahankan kita di dalam kegoncangan ini, justru adalah hal-hal yang selama ini kita anggap klise, yang kita anggap biasa, yang kita anggap mundane, yang rutin. Tetapi justru itu yang menjadi fondasi kita, yang akan membuat kita tidak goyah. Putuskan untuk bangun pagi-pagi, membangun manusia rohani kita secara serius. Bangun disiplin rohani kita secara serius. Dan yang terakhir, bahwa mujizat itu harus kita lihat dan menjadikan kita percaya. Karena bila tidak, akan ada konsekuensinya. Yaitu apa? Hati kita jadi keras. Hati kita menjadi tidak bisa dilunakkan dan susah untuk mempercayai Tuhan. Umumnya, hati yang tidak percaya itu disebabkan oleh karena mengeraskan hati. Bukan karena kurang bukti. Ada yang mengatakan, oh jangan-jangan Pak Markus, karena kurang bukti-bukti sih Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. No. Kalau orang mengatakan, jika aku melihat langit buatan tanganmu, maka kami bisa melihat siapa kami ini. Kau begitu hebat, begitu besar. Tetapi firman Tuhan ditolak kebanyakan orang. Ada dua alasannya. Satu, ada yang bilang, oh saya susah Pak, nggak ngerti firman Tuhannya. Oke, tapi itu masih bisa diselesaikan dengan kita belajar. Tapi yang paling sulit kenapa orang selalu berkata, wah firman itu keras, firman itu susah. Saudara tahu alasannya kenapa? Karena dia mau mengatakan begini, saya belum mau menundukkan diri kepada firman itu. Saya belum mau menyerahkan hidup saya kepada firman itu. Saya belum mau untuk melakukan firman itu. Dengan kata lain, saya menolak untuk taat kepada firman itu. Jadi alasannya firman itu susah, firman itu sulit. Bukan, karena saya tidak mau untuk melakukan firman. Itu alasannya. Alasan kedua orang tidak percaya adalah karena mementingkan diri sendiri. Di dalam Yohanes 11 ayat 48, ada dua kelompok orang yang menolak untuk percaya dengan alasan mementingkan, menjaga kepentingan sendiri, self-interest.
Yang pertama itulah kelompok agama, kelompok penguasa agama yang diwakili oleh Kayafas dan tua-tua Yahudi. Dia katakan begini, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Romawi akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka mengatakan begini, wah ini kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan saya terusik, terancam. Maka mereka menolak Allah di dalam Kristus. Yang kedua adalah kelompok orang yang berusaha netral, yaitu orang-orang yang datang, mereka tahu Yesus, mereka dengar Yesus, mungkin beberapa mereka mengalami mujizat Yesus di dalam ayat 55-57, dan mereka mengatakan cuma satu pertanyaan ini, akankah Yesus datang di dalam ibadah Paskah nanti? Saudara coba lihat, ini kayak pertanyaan infotainment, akankah dia datang? Akankah dia muncul di dalam acara ini? Semuanya yang bersifat cuma sekedar tradisi. Karena orang seperti ini mengatakan begini, I don't care mau Yesus itu Tuhan atau enggak. Yang penting gua melakukan ibadah gua. Saya yang penting hanya beribadah sajalah. Festival saya lakukan dengan baik. Mereka mau berposisi netral. Tetapi mereka mengingkari esensi ibadah itu sendiri. Karena Paskah tujuannya adalah Kristus. Merayakan Kristus. Anak domba Allah. Tetapi apa? Mereka menolak. Mereka berpikir bahwa, yang penting saya melakukan tradisi agama saya. Hati-hati saudara. Kita jangan sampai mempertahankan bentuk, tetapi mengingkari kuasa daripada ibadah kita. Lebih peduli mereka kepada kehadiran fisik Yesus daripada kepada percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Biarlah ayat ini sebagai penutup mengingatkan kita di dalam akhir pekan ini. Ibrani 3:12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Sebuah teguran dan peringatan keras akan ketidakpercayaan. Dikatakan mereka ini punya hati jahat dan murtad dari Allah yang hidup. Saya berdoa, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa biarlah kita menjadi serius untuk membangun iman kita. Dan kita percaya, maka kita melihat karya kemuliaan Kristus. Percayakah engkau? Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dalam hidupmu. Perubahan, pertolongan, pemeliharaan, dan bahkan kelahiran-kelahiran kembali dari orang yang ada di sekitar saudara. Bapa di surga, kami bersyukur. Hari ini kami sadar bahwa ketika kami memutuskan percaya, ada implikasi dari kepercayaan kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Perkara ajaib, karya besar-Mu Tuhan akan Engkau lakukan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa keyakinan kami percaya kepada firman-Mu ini menuntun kami untuk melihat Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi fokus dari ibadah kami. Ampuni kami kalau kami berusaha untuk mempertahankan kepentingan kami dan memilih untuk tidak percaya kepada firman-Mu. Kami tidak mau tergolong sebagai orang-orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya dan murtad dari Allah yang hidup. Tapi kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini mempersiapkan kami dalam ibadah-ibadah kami setiap minggu, setiap hari, bahwa kami melakukan ini karena kami beribadah kepada Allah yang hidup, bukan tradisi ritual yang mati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simajuntak.